Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu akan sampaikan laporan keuangan dan satu umum. Untuk laporan keuangan 1/13 September 2025 sebesar Rp829.450. Pemasukan dalam bentukan Rp1.285.000. Untuk pengeluaran dalam bentukan Rp600.000. Sehingga pada tanggal 26 September 2024 terdapat Rp4.533.450. Kami mengucapkan terima kasih atas tempat dan segala yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan jemaah sekalian dengan pahala yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk satu pengumuman, pada tanggal 5 Oktober 2025 di Masjid Syariful Mustaqim akan dilaksanakan pengajian umum setelah pada buku yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soni Fauzi MPD. Untuk khotib pada hari ini adalah Ustaz Hasim Asyari dari Beliau dan saudara Ian. Demikian laporan keuangan dan keuangan yang akan kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi setiap langkah kita di dalam membangun masjid Syariful Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta bi sahibika yawm al-jum'ati al-ansit wal imam yakhutubu faqad lahwut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين jemaah rahimahullah, marilah bersama-sama kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, bahkan iman dan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu berupaya dengan semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam tingkah sepi maupun dalam tingkah ramai. Karena ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan bermodalkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan membawa kita semua menjadi manusia bahagia sentosa di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kehidupan di dunia ini tentunya tidak selama-lamanya. Hidup di dunia ini tentunya hanya sementara. Oleh karena itu, hidup yang sementara, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, marilah kita pergunakan dengan baik. Marilah kita mengumpulkan amal-amal yang baik. Jangan sampai hidup yang sementara ini kita memperbanyak amal yang jelek, kita memperbanyak dosa, maupun kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kebaikan yang kita laksanakan tentunya akan kita terima balasannya. Demikian pula juga kejelekan yang kita lakukan tentunya kita akan mendapatkan, yaitu balasannya. Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat
8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan, yang beramal kebaikan, walaupun seberat biji sawi, maka dia akan melihat atau akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan kejelekan, maka dia akan melihat ataupun menerima balasan daripada kejelekan yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dari dua ayat ini tentunya sebenarnya sudah cukup bagi kita semua. Tatkala kita mau beramal baik, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, tatkala kita beramal buruk, tentunya kita akan menanggung akibat balasan daripada keburukan yang kita lakukan. Bahkan di dalam ayat lain Allah juga menguatkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan sebaliknya, apabila kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri. Tentunya kita bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan kebaikan? Baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia. Tatkala kita sudah melaksanakan, maka kita pertahankan kebaikan itu. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Contoh yang paling mudah, hubungan kita dengan Allah dengan melalui kewajiban kita sholat 5 waktu. Sudahkah kita laksanakan dengan baik? Sudahkah kita kerjakan dengan baik sholat 5 waktu ini? Atau sebaliknya? Sholat 5 waktu ini kadang dilaksanakan penuh, kadang juga bolong, bahkan kadang 1 minggu tidak sholat. Bahkan ada yang sholatnya cuma hari raya saja. Ini tentunya introspeksi pada diri kita sendiri. Kita tidak usah melihat orang lain, tidak usah meneliti orang lain. Kita teliti, kita koreksi diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian semua sebelum kalian diintrospeksi. Maka momentum yang sangat baik di dalam kita diberikan kehidupan di dunia ini, tentunya marilah bersama-sama kita beramal yang baik. Dan sebaliknya, hubungan dengan Allah apabila itu tidak kita jaga dengan baik, maka kita sama halnya melakukan kejelekan. Saatnya sholat tidak sholat, saatnya puasa tidak puasa, bahkan saatnya kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita tidak laksanakan. Tentunya ini pun juga menjadi amal yang jelek. Dan nantinya kembali akan kepada kita semua. Itu yang hubungan dengan Allah. Belum lagi berhubungan dengan manusia. Ketika kita bertetangga, ketika kita berkeluarga, bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita? Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita? Apakah sudah baik? Atau mungkin sebaliknya. Bahkan kita sebagai seorang muslim haruslah bersatu. Janganlah kita sebagai muslim ini bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah sekali-kali kalian itu bercerai-berai. Umur tidak panjang lagi. Mungkin tahun depan, tahun selanjutnya, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak amal kebaikan kita agar kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah siap, yaitu dengan membawa amal-amal yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesalahan, dosa yang kita lakukan kepada Allah tentunya mudah
dengan kita bertobat dan meminta ampun, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti tidak melaksanakan lagi, menyesal dan dia akan mengulangi lagi, ini sudah diampuni. Tetapi tatkala dosa kita berapa manusia tidak mudah dengan hanya kita beristighfar, kita menyesal, kita tidak akan mengulangi perbuatan jelek itu sebelum kita meminta maaf kepada sesama kita. Banyak sekali orang-orang yang ahli ibadah, puasanya oke, kemudian sholatnya juga oke, bahkan amal-amal ibadah yang lain pun dia laksanakan dengan baik. Tetapi ada kejelekan-kejelekan yang tidak terasa dia lakukan kepada sesamanya. Tentunya nanti di akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang membawa pahala yang besar, yang banyak, tetapi dia menyakiti tetangga, temannya, saudaranya, maka di akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, pahala-pahala yang ia laksanakan selama di dunia ini akan diberikan kepada orang-orang yang ia sakiti di dunia. Tatkala pahala yang sudah habis, maka keburukan daripada orang-orang yang ia sakiti maka akan diberikan kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang sebentar ini, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan kebaikan-kebaikan semasa kita diberikan kesempatan oleh Allah di dunia ini. Jangan sampai kita diberikan kesempatan di dunia ini memperbanyak keburukan, memperbanyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia sesama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mungkin karena keterbatasan waktu hanya itulah yang bisa Al-Fatihah sampaikan. Mudah-mudahan dengan tetesan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua sebagai umat sesama muslim bisa menjadi umat-umat yang bersatu padu dan tidak bercerai-berai, dan bisa bersama-sama memperjuangkan agama Allah ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di Al-Qur'an sampaikan ini, mudah-mudahan yang hadir di masjid kita tercinta oleh Allah senantiasa diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Warga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Makin tua makin melaksanakan ibadah, dan pada akhirnya diri kita, keluarga, anak-anak cucu kita menghadap Allah dengan membawa predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا استغفره إن الله غفور رحيم. Allah